acara setiap bulan dilakukan, yaitu mengenai manajemen sharing session yang pada saat ini adalah yang periode 10-11. Jadi pertama perkenankan kami menyapa pada hadirin semua, ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan ini, ya. Acara ini akan dilakukan selama lebih kurang kira-kira 1,5 jam ke depan. Yang pertama akan dilakukan acara pembukaan dan juga akan dilakukan sambutan oleh Ketua SMA, dalam hal ini Bapak Dr. Antonius Antonelli. Ya, jadi perkenankan kami menyapa hadirin semua. Terima kasih kesempatannya sudah hadir pada hari ini, dan juga kepada Ibu Wahiwari selaku Ketua Pusat Penjaminan Mutu, Ibu Prof. Rukaisi sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga kepada Kaprodi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada pimpinan SMA Trisakti, Bapak Suhartono. Ya, terima kasih. Yang kedua Bapak Imade Indra. Jadi kesempatannya terima kasih sudah mendukung acara ini sampai hari ini bisa terlaksana. Dan terakhir kepada Bapak Ketua SMA Trisakti, itu Bapak Dr. Antonius Antonelli, akan kami mohon untuk memberikan sambutan. Jadi sebelum acara ini dimulai, jadi rencananya pada pukul 9.00 nanti narasumber yaitu Bapak Dr. Jeki Masre akan memasuki ruangan untuk memberikan paparannya mengenai topik yang berjudul Earn More from Your Business. Ya, jadi kepada Bapak Antonius Antonelli, silakan Bapak Anton untuk memberikan sambutan atas acara ini. Silakan Bapak, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan pelajaran yang baik ya dari ahlinya, khususnya di bidang marketing. Kita tahu bahwa persaingan bisnis ini tidak terlepas di dalam bagaimana kesiapan kita ya melihat perkembangan dunia, mengikuti persaingan produk yang kita miliki, yang akan kita jual, ya, dan juga melihat kepada customer kita apa kebutuhannya. Dengan tema Earn More from Your Business. Nah, ini kan tema yang ya cukup menantang, ya. Kita dapat lebih banyak dari bisnis kita, gitu ya. Apa yang kita bisa dapatkan? Berarti kita harus menang di dalam bisnis, ya. Nah, untuk memenangkan bisnis kita perlu tahu secara jelas, ya, bagaimana perkembangan di dalam pola metode atau teori daripada marketing itu sendiri. Banyak orang di dalam industri kita sulit membedakan apakah dia marketing atau dia sales, ya. Nah, tetapi seseorang sales pun bisa berpikiran marketing, dan seorang yang marketing strategik pun juga harus mampu melakukan penetrasi ke lapangan, ya, artinya melakukan penjualan, begitu ya. Nah, saya hanya memberikan sedikit konsep perbedaan antara sales, marketing, dan yang sekarang ini terjadi persaingan dunia ini yang dinamakan new marketing. Bedanya adalah, ya,
Kalau sales itu inputnya ada barang. Jadi ketika barang sudah ada, ya, bagaimana kita menjual dan kita mencapai target yang kita inginkan. Outputnya adalah target, itu sales. Barangnya sudah ada, produknya sudah ada, tinggal kita menjual sebanyak-banyaknya. Duduk atau berdiri? Kalau kita berbicara tentang marketing, kita inputnya apa? Adanya kebutuhan. Jadi ketika adanya kebutuhan, kita melakukan, ya, orang mengatakan mix marketing. Mulai dari kita meresearch, ya, kita melakukan promosi, kemudian kita membuat produknya dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita, karena ada kebutuhan tadi, ya, akhirnya kita capai pada output. Outputnya apa? Customer kita puas. Jadi kenapa dia puas? Ya, kalau dia puas, dia akan beli lagi produk kita. Dia akan rekomendasi ke orang lain. Nah, itu sebetulnya konsep daripada marketing. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat perkembangan dunia, ya, bagaimana orang ingin unggul atau menang di dalam persaingan ini, ya, dalam bisnisnya. Nah, orang tidak menggunakan konsep lama, ya, kalau untuk yang manajemen strategik marketing yang hebat, mereka udah masuk ke satu era baru, di mana ini yang dinamakan, ya, istilahnya new marketing, ya. Inputnya bukan kebutuhan lagi, tapi inputnya environment. Inputnya adalah lingkungan sosial. Dia mengerti terhadap apa kebutuhan dari lingkungan sosialnya. Jadi bukan kebutuhan yang sudah ada di depan mata, tetapi dia menggali kebutuhan dengan mengenal bagaimana perilaku sosial di setiap wilayah atau daerah. Ya, nah, inputnya ada environment, kemudian prosesnya apa kira-kira? Manajemen strategik itu sendiri lebih luas. Dia tidak melihat dari segi bagaimana kita membuat produk saja, tetapi dia membaca semua strategi bagaimana kita memenangkan pasar. Ya, outputnya apa? Outputnya adalah stakeholders benefit. Orang merasa bukan puas saja, tapi dia merasa diuntungkan. Ya, dia semua pihak itu untung. Baik kita punya tenaga kerja, kita punya pemerintahan, kita punya customer, kita punya pemegang saham, semua itu untung. Dengan demikian, mereka akan mempertahankan produk itu. Saya memberikan satu contoh, ya. Misalnya Samsung mengeluarkan produknya, ya. Mereka sudah research dan tahu bahwa di Indonesia di mana kira-kira masyarakat akan menerima, penjualannya akan besar di mana gitu. Mereka tahu, mereka punya data. Mereka tahu bahwa di Jawa orang suka berkomunikasi daripada dibandingkan di Irian. Ya, orang kalau bekerja aja ngobrol terus gitu. Ya, kalau mereka putus jarak jauh, pasti mereka ingin menggunakan handphone, ya. Nah, sehingga handphone seperti apa dan lain sebagainya, dia melihat dari perilaku sosialnya. Nah, ini adalah satu perkembangan yang luar biasa. Sehingga kalau kita sudah berbicara negara, kita research dan kita melakukan satu perubahan strategik. Misalnya kita bicara tadi Korea, ya. Nah, Korea bagaimana dia berubah secara politik, ya. Dia berubah dan dia menyogohkan ke kita, misalnya K-pop, apa Pak Syarial, K-pop, ya, K-pop. Kemudian ada kosmetik yang macam-macam, ya, mobilnya dan lain sebagainya. Nah, dia melihat dari strategi budayanya yang dia touch, dan dia memenangkan itu sehingga kita menggandrung kepada dia, gitu ya. Itu luar biasa. Akhirnya mereka kuasai pasar dengan cepat sekali. Kalau dulu kita masih muda, tiap kali nonton TV terjadinya apa, demo,
menggulingkan presiden. Sekarang mereka bersatu dan produk mereka ada di mana-mana. Nah, ini adalah satu strategi yang baik. Baik, tadi dikatakan jam 9 kita sudah harus mulai dan memang kita beri waktu yang cukup kepada pembicara hebat kita dari MarkPlus. Selamat datang Pak dari MarkPlus hari ini, Pak Jeki ya, Jeki Musri. Luar biasa, kami diberikan kesempatan. Semua peserta ini akan belajar bersama-sama. Beliau adalah CEO MarkPlus. Kami ucapkan selamat datang ya. Silahkan aja kita mulai pada pagi hari ini. Kita buka aja acara ini ya. Silahkan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Anton atas sambutannya. Jadi sudah diberikan pencerahan secara umum tadi oleh beliau, Ketua SMA Trisakti Bapak Dr. Antonius Antoni. Ya, selanjutnya akan kita saksikan bersama yaitu pemaparan yang berjudul Earn More from Your Business ya. Jadi ada apa di belakang Earn More itu? Ada siapa di belakang Earn More? Jadi mari kita saksikan. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan bisnis kita. Jadi acara selanjutnya ini akan dipandu oleh Bapak Syahrial Siddiq, Eskom MN. Beliau adalah dosen SMA Trisakti dan juga sekarang mendalami di bidang marketing, khususnya digital marketing. Itu barangkali. Jadi untuk mempersingkat waktu, ya. Jadi Pak Syahrial, silakan waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini. Silakan Pak Syahrial. Ya, terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Gitu. Saya akan memandu acara seminar ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Siddiq. Gitu. Saya salah satu dosen SMA Trisakti yang akan memandu acara hari ini dengan topik Earn More from Your Business dengan Pak Zaki Musri. Sebelum kita mulai, saya akan share dulu tentang CV beliau. Ya, ini Pak Zaki Musri, CEO of Marketing Plus. Ya, beliau 20 tahun sebagai konsultan di industri edukasi, airline, airport, telekomunikasi, ya, manufaktur, dan banyak lagi pengalaman beliau dalam industri yang beliau geluti. Nah, untuk pendidikan beliau, beliau diploma 3 dari ITS, terus sarjananya dari Universitas Indonesia dengan Economic Marketing Management, terus S2-nya itu dari Universitas Indonesia untuk manajemen juga, dan beliau sekarang telah bergelar PhD ya di Strategi Manajemen University of Indonesia. Nah, proyek yang beliau ini banyak juga, dia ada blueprint several manufaktur dan service company ya, dan di sini juga ada sebagai pengajar juga experience ya, lektur di Universitas Indonesia, dan juga pengajar juga di marketing manajemen strategi dan bisnis di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Nah, dari CV beliau ya, dengan banyak pengalaman, beliau akan berbagi dengan kita semua yang hari ini dengan topik yang sangat menantang ini, karena bisnis yang akan datang seperti apa. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Kepada Pak Zaki Musri, dipersilahkan. Itu gue lebih comfortable. Baik, selamat pagi yang saya hormati Pak Syahrial, yang saya hormati Pak Nyoman, dan tadi saya juga sudah mendengarkan secara sekilas Pak Antonius
Ketua STMA Trisakti. Yang saya hormati juga Pak Wakil Ketua, Pak Mandi Indra, Pak Suartono, para Ketua Program Studi, dan teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya singkat saja. Kebetulan saya sudah sekitar 25 tahun bersama Pak Hermawan di Marketplace. Jadi waktu itu perusahaan ini masih kira-kira berjumlah sekian belas orang. Dan alhamdulillah kita pelan-pelan bertumbuh dan sekarang hampir sekitar 200 orang bersama kita di Marketplace. Dan 2 tahun terakhir ini kita menghadapi posisi yang sulit sekali semuanya ya. Tapi bersyukur bahwa kita bisa berjalan sesuai target begitu, dengan pivoting kiri kanan gitulah ya. Sehingga kita bisa tetap bertahan sampai hari ini dan semoga bisa terus berkembang. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di acara yang sangat terhormat ini, yaitu di acara Management Sharing Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Earn More for Your Business. Saya mungkin langsung ke materi saya, mungkin semoga bisa dilihat di slide sudah. Ya, jadi ini judulnya sangat menarik ya, Earn More for Your Business. Ini simple tapi dalam sekali sebetulnya. Kalau kita ngomong earn, itu sudah pasti kita akan bicara mengenai bottom line. Dan nanti kita akan lihat bahwa sebagai sekolah yang judulnya manajemen asuransi, itu ada kata-kata manajemen. Dan kalau kita kembalikan ke pangkalnya mungkin, maka manajemen itu adalah aktivitas yang tujuan adalah kita itu bisa secara efisien dan efektif memanfaatkan segala sumber daya untuk mengejar suatu tujuan atau beberapa tujuan. Nah, yang menarik dari definisi sederhana ini adalah aktivitas. Dan menarik lagi adalah kata-kata yang kita sebut efisien dan efektif. Nah, banyak sekali teman-teman saya yang di pemasaran itu terjebak dengan KPI-KPI yang cenderung non-finansial. Dan dalam buku yang semoga nanti bisa terbit bulan Maret 2023, saya menulis bersama Philip Kotler juga, saya menyoroti suatu blind spot, istilahnya blind spot, marketing blind spot, bahwa kadang marketing itu tidak terintegrasi dengan finance. Beberapa teman saya di perusahaan swasta maupun di BUMN kadang, yang di departemen pemasaran, itu jarang sekali tuh melihat laporan keuangan yang relevan buat marketing. Sehingga kadang-kadang nggak bisa dihitung apakah dia efisien atau efektif. Bahkan tidak ada yang paham tuh efisien tuh apa, di mana ngelihatnya. Efektif tuh di mana ngelihatnya, juga nggak tahu gitu. Bahkan produktif. Nah, kata-kata produktif ini udah sering sekali kita gunakan dalam berbagai kesempatan. Begitu ditanya apa sih produktif itu? Bagaimana kita tahu kita produktif secara benar-benar tuh? Itu seringkali susah dijawab. Ini yang kita lihat. Salah satu penyebabnya, saya pernah juga menulis artikelnya bahwa beberapa teman saya yang di pemasaran itu tidak paham finance. Dan itu menjadi kendala sekali. Dan itulah kenapa antara finance dengan marketing semacam dikotomi. Yang dalam buku yang saya terbitkan nanti itu adalah, saya sebutkan, ini harus dikonvergensikan. Seperti itu. Bagaimana orang pemasaran juga tidak hanya sekedar terjebak dalam mempergunakan KPI non-financial saja. Kan banyak tuh yang bangga kalau bilang bahwa wah kita ini retweetnya sekian juta loh, sekian kali loh. Wah kita ini mentionnya sekian dan sebagainya. Atau mungkin wah brand equity kita kuat sekali loh. Kita awareness-nya tinggi. Ya itu bagus-bagus saja. Dan memang dalam banyak jurnal dikatakan, dalam praktek pun dikatakan bahwa semua hasil finansial merupakan konsekuensi dari hasil-hasil non-finansial. Tetapi dalam perjalanannya kita lihat banyak sekali yang sudah begitu mencapai hasil non finansial bagus tidak bisa mengonversikan itu menjadi hasil finansial. Seperti itu. Jadi kita like-nya sekian juta loh. Nah, itu ya. Kita dan sebagainya. Tapi ya lalu bagaimana kita mengonversikan ini menjadi hasil finansial? Itu menjadi pertanyaan. Dan pada faktanya, di pemasaran itu salah satu ukuran seni berguna adalah sales.
sayangnya sales itu adalah di bagian top line daripada income statement. Seperti itu. Sementara pemegang saham itu seringkali concern terhadap bottom line atau net income yang kemudian akan menjadi dividen dan mungkin akan menjadi retained earnings. Nah, sejauh mana orang pemasaran memahami ini, itu menjadi sangat concern saya yang dalam sekali sebetulnya. Mengaitkan antara balance sheet dengan income statement, memahami bahwa cash itu is still the king gitu misalkan. Beberapa teman saya yang di sales bangga banget kalau sudah dapat sales booking, tetapi kemudian jadi AR-nya lama banget tuh account receivables-nya. Nggak ketagi-tagi sampai 6 bulan, setahun gitulah. Ya. Sampai akhirnya tutup buku mesti di write off kadang-kadang. Atau dalam sudah sekian bulan jadi AR, lalu barangnya retur begitu. Itu yang kita lihat. Jadi ini yang kita lihat sebagai dikotomi. Dan efisien dan efektif ini sebetulnya kalau kita mau lihat secara paling gampang ya di kaitan antara balance sheet dengan income statement. Dan kalau kita ngomong bahasa resources, itu basic sekali itu dalam strategic management. Waktu kita bikin strategi, kita harus punya komitmen ada resources-nya. Atau cari resources-nya. Dan resources-nya terbatas, makanya itu harus di-utilize secara efisien dan efektif. Apapun perusahaannya, apapun bisnisnya, itu selalu ada keterbatasan resources. Dan yang menarik, mencapai satu goals, itu perlu strategi. Problemnya adalah apa? Banyak yang tidak melakukan analisis dengan baik di depan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks strategic management, ada pendekatan ASP gitu ya, analysis, strategy, performance. Dan performance ini yang kita harapkan bisa above average return-nya, kurang lebih seperti itu. Nah dalam melakukan analisis, ini penting sekali untuk menentukan strategi. Setelah strategi terjadi, ada exist strateginya, challenge-nya sebetulnya bukan di strategi lagi, ternyata di mana? Eksekusi dari strategi itu. Karena tanpa eksekusi ya kita nggak akan menciptakan suatu performance. Ini awal yang mesti saya soroti dulu. Jadi kata kuncinya efektif dan efisien. Dan gabungan antara efektif dan efisien ini merupakan ukuran produktivitas. Kalau kita kaitkan antara income statement dengan balance sheet misalkan. Efektif itu ngeliatnya pasti di income statement. Itu terkait dengan apa? Operasional. Dan dalam manajemen, ada itu operasional kan? Pasti kan kita mengatur agar operasional kita bagus sekali dan sebagainya. Dan dalam operasional ini banyak sekali biaya-biaya operasional. Tetapi nggak banyak orang marketing yang kemudian melihat operating margin kita berapa. Berapa biaya operasional kita. Top line yang dikejar. Seperti itu. Ini yang kita lihat. Berapa persen orang pemasaran yang mengikuti laporan keuangan sampai ke EBITDA misalkan. Nggak banyak juga. Lalu efektif. Ini gabungan antara balance sheet dengan income statement. Bagaimana kita melihat antara aset kita yang besar ini, nah itu sudah diutilisasi secara efektif enggak? Menghasilkan sesuatu enggak? Ada return-nya enggak? Dan sebagainya. Nah itu antara yang paling gampang adalah ukurannya adalah aset dengan sales misalkan. Yang kita kenal dengan aset turnover misalkan. Dan kalau kita gabung antara efektif dan efisien, itu biasanya kita dapat suatu rasio yang sangat common sekali yang kita kenal luas, yaitu return on asset. Aset sekian banyak ini berapa nih net income-nya? Itu gabungan antara efektif dan efisien atau yang kita kenal istilah produktif. Jadi kata-kata efisien dan efektif ini sering kali dipakai, produktif sering dipakai, tapi begitu disuruh jabarin detail, tahu nggak orangnya? Itu ngeliatnya di mana? Acuannya apa? KPI-nya apa? Konsepnya bagaimana? Apalagi beberapa teman saya di pemasaran, itu seringkali konsepnya bukan konsep return. Konsep return itu adalah konsep dari orang keuangan. Yang harus dipahami orang marketing. Seperti itu. Saya dalam suatu artikel saya bilang bahwa perusahaan itu rasanya nih ya, hipotesisnya akan menjadi lebih produktif kalau orang pemasaran itu paham keuangan. Seperti itu. Jadi ini konsep yang mungkin kalau kita kaitkan dengan manajemen, apalagi dengan divisi tadi, apalagi dengan manajemen asuransi, berarti managing. Itu pasti akan bertemu dengan dua kata ini, efektif dan efisien atau produktif. Nah, pertanyaannya kita menuju Indonesia 2030 bagaimana ini? Banyak sekali tantangannya kan. Dan 2030 itu rasanya ini time really flies ya. Tahu-tahu udah sekarang mau akhir tahun 2022 gitu ya. Rasanya tahun 2020 lalu kita masih ngomong bahwa kita masuk ke era bonus demografi dan sebagainya. Sekarang sudah tahun 2022 mau berakhir nih. Dan kalau kita lihat
Ini dia, 2022 ke 2030, ini yang saya sebut sebagai the next curve. Itu pendekatannya sudah tidak bisa lagi profesional saja. Karena begitu masuk ke post normal, setelah kita mengalami krisis yang luar biasa karena pandemi, kita perlu pendekatan entrepreneurial. Ini sebenarnya sudah lama kok pendekatan entrepreneurial dibahas kok. Artinya apa? Di perusahaan pun perlu pendekatan entrepreneurship. Tidak bisa lagi profesional. Profesional itu bagaimana sih? Gampangannya gini, profesional itu ya kita kerja 9 to 5 gitu lah ya. Setelah itu Sabtu Minggu kalau ditelepon susah dihubungi gitu lah ya. Kalau ada masalah, entar hari Senin pagi aja begitu. Nah itu profesional tuh. Padahal kita tahu kan, krisis kemarin itu nggak bisa pendekatan profesional. Semua kerja 24 jam. Menyelamatkan orang-orang di perusahaannya, bisnisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi perlu pendekatan entrepreneurial yang GPL, nggak pakai lama. Seperti itu. Dan kita tahu IMF dalam outlook-nya yang dia update dari outlook-nya yang dia sampaikan bulan Juli lalu mengatakan bahwa tahun mendatang menurutnya adalah semakin gloomy dan more uncertain. Terus kita mau profesional aja nggak bisa. Tetapi bukan berarti profesionalisme ditinggalkan. Tetapi bagaimana mengonvergensikan antara dikotomi ini, entrepreneurship dengan profesionalism. Gak gampang, tapi ya faktanya itu yang bisa membawa kita bisa melewati 2025 dan menuju 2030. Dan kita tahu khususnya di Indonesia, Indonesia ini luar biasa sekali ya. Per Agustus lalu berdasarkan pidato Pak Jokowi di depan MPR RI waktu itu, kita masih bisa tumbuh 5,4%. Seperti itu. Padahal kita tahu beberapa negara di dunia diambang kebangkrutan. Seperti itu. Banyak sekali aset kita di Indonesia yang luar biasa, termasuk intangible asset, persatuan kita, gotong royong kita, kebersamaan kita. Makanya kalau ada yang merusak-rusak gotong royong, kebersamaan, persatuan ini, itu yang perlu disingkirkan. Jangan sampai terjadi itu. Dan kita juga lihat bahwa kita masuk era bonus demografi, menurut beliau ya. Dan sumber dayanya juga banyak sekali. Dan yang paling penting apa? Trust dari dunia terhadap Indonesia. Ini momentum luar biasa, tercermin dari presidensi Indonesia di G20 kemarin. Mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa bertemu dengan nyaman dengan banyak petinggi dunia yang berseteru ya mungkin cuma presiden kita mungkin ya. Bisa ketemu dengan Putin, bisa ketemu dengan Zelensky, bisa ketemu dengan Biden, bisa ketemu dengan Xi Jinping. Ya kan? Itu cuma dia aja gitu ya. Nah, the next curve ini sangat menantang sekali. Makanya pendekatannya nggak bisa lagi sekadar profesional saja, tapi juga harus entrepreneurial. Dan ini juga dibahas di banyak textbook sebetulnya. Yang kita kenal dengan istilah intrapreneur, dengan kita kenal dengan istilah strategic entrepreneurship, seperti itu. Dan banyak dilakukan di perusahaan besar juga, di Volkswagen, di Disneyland, sudah banyak sebetulnya. Tapi ya mungkin di Indonesia masih, saya lihat sih masih nggak terlalu merata begitulah ya. Di perusahaan swasta mungkin sudah mulai banyak ya. Tapi di perusahaan-perusahaan lain juga mungkin masih perlu dikembangkan lagi, perlu diinstitusikan. Seperti itu. Karena selama organisasinya nggak flat gitu lah ya, susah ya. Kita bisa menerapkan entrepreneurship seperti ini. Nah, untuk itu kita harus memahami lanskap bisnis kita. Kita tahu bahwa dalam lanskap bisnis ini ada value migrator, perubahan-perubahan makro yang given kadang-kadang ya, kita nggak bisa apa-apa tuh ya. Kayak pandemi kemarin, kemudian perkembangan teknologi, dan seterusnya. Itu given. Dan itu merubah peta kompetisi kita. Dan kompetitor kita adalah value supplier juga ke segmen, ke pasar, atau ke target market yang sama. Customers sekarang makin kuat. Kita tahu sekarang bargaining position bergeser ke customer ya. Makanya semua sekarang sangat getol mengatakan kita harus customer centric dan sebagainya. Dan customer centric kan nggak cuma customer centric, tapi solution centric. Oleh karena itu personalization, customization itu menjadi sangat dikedepankan sekarang ini. Yang namanya kalau kita sudah ngomong pendekatan secara online misalkan ada UX, UI dan sebagainya ya. Semua itu customers ya. Mereka tuh benar-benar menjadi semakin powerful ya. Karena apa? Karena ditunjang oleh teknologi juga. Mereka punya akses terhadap informasi yang luar biasa juga. Dan value decider, yaitu perusahaan kita harus memikirkan value apa nih, value proposition apa yang harus kita sampaikan ke mereka. Dan kalau kita ngomong value proposition adalah komponen terpenting dalam satu business model. Orang sering ngomong di business model itu apa sih? Oh kita business modelnya gini bla 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 bla. Padahal ya
ada banyak sekali komponennya. Kalau mau saya sederhanakan, saya sih sukanya sederhana-sederhana aja ya. Ada 3 hal yang paling penting. Pertama, ada value proposition yang jelas. Kedua, dengan value proposition ini bisa jual, revenue stream-nya dari mana? Setelah itu apa? Cost-nya bagaimana? Udah selesai. 3 ini udah kita bisa dapetin, udah cukup tuh sebetulnya. Itu yang kita sebut dengan secara sederhana business model. Ada jelas revenue stream-nya, jelas expenditures-nya. Itu yang kita lihat. Dan value proposition ini menjadi semakin challenging ya, karena sekarang kita sulit melakukan diferensiasi, baru diferensiasi sebentar sudah bisa di-copy gitulah ya. Umurnya nggak panjang. Sehingga kadang-kadang perusahaan harus terus berinovasi. Bukan kadang-kadang ya, sekarang perusahaan harus terus berinovasi. Nah, inovasi unsurnya dari mana? Dari kreativitas. Kreativitasnya adalah sumber tidak terbatas dari inovasi. Dan kreatif itu bukan hanya sekedar kreatif. Dia harus menelurkan ide-ide kreatif yang secara teknis visible. Baru dia bisa dikonversikan maksud saya, dikonversikan menjadi inovasi. Sampai menjadi suatu produk yang siap dipasarkan. Yang memberi solusi ke pelanggan, tetapi pada sisi lain juga memberikan margin cukup buat perusahaan. Nggak gampang. Dan setelah siap komersialisasi, perlu apa? Entrepreneurship. Untuk mencari kesempatan, membuat kesempatan, bernetwork, berkolaborasi, dan seterusnya. Dan akhirnya supaya kita tidak tidak jadi monster, perlu ada leadership yang menjaga-jaga nilai-nilai luhur dalam suatu organisasi. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan company itu akan melihat dia cukup nggak sumber dayanya, baik itu yang sifatnya tangible maupun intangible. Apakah dia punya kapabilitas yang cukup? Dan at the end of the day akan bertanya, apakah saya punya kompetensi? Kalau tidak punya kompetensi, maka dia tidak bisa berkompetisi, menghadapi kompetitor dalam suatu landscape yang kompetitif dan tidak bisa mendapatkan competitive advantage. Kata dasarnya semua sama, compete. No competencies, no competition, you cannot compete. Selesai udah. Dan oleh karena itu, kalaupun dia sudah punya kompetensi, harus ditanya lagi, core kompetensinya apa nih? Mengacu pada Gary Hamel dan Prahalat ya, zaman dulu ya, itu hebat banget tuh orang-orang itu. Dan kalau sudah punya core kompetensi, ditanya lagi, apakah core kompetensinya ini distinctive? Atau yang kita kenal dengan istilah distinctive competence. Karena kalau nggak distinctive, ya core kompetensi adalah sekadar tiket masuk untuk berkompetisi, but it does not guarantee that we will win the competition. Kalau nggak bisa win, how we gonna earn more from your business? Kan gitu. Jadi core kompetensi sekarang hanya menjadi sufficient, necessary but not sufficient. Itu core kompetensi. Tetapi mau menjadi sufficient untuk win the competition, maka kita harus benar-benar bisa mengidentify apakah kompetensi kita itu benar-benar distinctive. Nah, organisasi harus juga adaptif nih. Kalau organisasi nggak adaptif ya wassalam juga gitulah ya. Dia akan terpinggirkan ya, tidak akan bisa bertahan lama. Ini istilah yang sudah lama sekali, adaptif. Tetapi adaptif mulai dari mana? Ya dari orang dalam organisasi itu. Kalau strukturnya tidak mumpuni, rigid sekali ya, orang-orang yang tidak berorientasi pada perubahan, status quo, seneng banget dengan status quo yang akan kemana-mana. Karena unsur terkecil dalam organisasi itu adalah orangnya. Unsur terkecil dalam suatu negara adalah orang juga. Dari tingkat RT, RW, kalau RT, RW udah lelet, itu pasti kelurahannya pasti lelet juga begitu. Kalau kelurahannya lelet secara agregat, maka satu kecamatan itu akan lelet juga. Satu kecamatan lelet dengan kecamatan lain, maka satu kabupaten atau kota madya pasti lelet juga begitu. Nggak akan adaptif juga. Bayangin kok seluruh kabupaten, provinsi semua lelet, ya negaranya nggak akan jadi negara yang adaptif. Seperti itu. Cuman sayangnya orang-orang yang suka status quo ini kalau diajak berubah marah-marah gitu. Karena dia mungkin terancam posisinya. Maka kalau kita mau merasa kita tetap relevan ya kita harus berubah, bertransformasi, mengikuti perubahan itu. Dan organisasi kita bisa berubah juga. Organisasi ini nggak boleh isinya orang-orang yang sifatnya resisten. Dan secara kolektif akan membentuk suatu rigidity ya. Rigiditas, dan akhirnya inersia dari organisasi itu sendiri. Ini yang kalau kita melihat betapa organisasi harus adaptif. Dan kita sudah kenal, kalau nggak adaptif kita nggak bisa ada namanya agility, ya kan? Tidak bisa nimble begitulah ya.
Tetapi agility dan juga flexibility ini operasional sehari-hari. Kita harus ini udah hukumnya ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita sudah agile, fleksibel, maka diharapkan kalau terjadi sesuatu krisis, lalu organisasi kita mengalami kesulitan, maka kita memiliki namanya resiliensi. Artinya apa resiliensi? Kalau kita jatuh begitu ya, bangkitnya itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu resiliensi. Kalau baliknya normal aja ya bukan resilient namanya, ya normal-normal aja. Resilient itu baliknya lebih bagus dari dari sebelumnya. Mirip kayak orang main badminton tuh ya, juara-juara badminton tuh ya, udah ketinggalan 1-13 gitu oleh musuhnya. Tapi dia udah jatuh-jatuh begitu, tapi dia bisa bangkit lagi bahkan memenangi set itu resiliensi. Nah inilah yang kita sekarang perlu memikirkan, seresilient apa organisasi kita. Nah terkait dengan supaya resilient, agile dan juga fleksibel, kita perlu penerapan entrepreneurial marketing. Penerapan entrepreneurial marketing yang saya ketekankan ini bukannya sekedar entrepreneurship dicampur marketing dalam konteks marketing, tetapi suatu genre baru dari entrepreneurial marketing akan akan kita luncurkan bukunya awal tahun depan ya, Maret 2023. Yang tadi sudah sempat saya singgung. Judul bukunya adalah entrepreneurial marketing juga. Yang dalam buku itu kita mengargue bahwa ini adalah perkembangan lebih lanjut dari entrepreneurial marketing yang sudah kita kenal dalam beberapa dekade belakangan ini. Itu sebenarnya ada dua kelompok, ada kelompok CL dan PIPM seperti di sini. CL itu yang di atas adalah cluster entrepreneurial. Yang PIPM yang di bawah itu adalah cluster profesional. Nah, beberapa UKM yang saya lihat itu tidak memiliki, kenapa dia tidak bisa speed up, scale up? Karena apa? Pertanyaan pertama, apakah benar sih yang melakukan usaha kecil menengah ini dia entrepreneur beneran? Kalau dia entrepreneur biasanya bisa scale up, speed up. Dan apakah dia bisa benar-benar menginstitusikan profesionalisme di UKM-nya itu? Karena kalau tidak ada profesionalisme dan entrepreneurship, itu akan menjadi zombie. Nggak jelas arahnya mau kemana, diam, hidup enggak, mati enggak, dan sebagainya. Tetapi banyak juga startups yang kuat sekali entrepreneurship-nya. Wah, jebret, ini itu, wah ini kreatif dan sebagainya gitu ya. Tetapi nggak bisa besar-besar juga. Karena tidak bisa menginstitusikan profesionalismenya. Cluster profesionalisme itu. Dan akhirnya startup itu menjadi yang saya sebut sebagai istilahnya adalah vigorous dwarf. Jadi kerja keras, vigorous banget gitu ya. Tapi kerdil aja begitu. Pada sisi lain, saya juga mencermati banyak perusahaan yang wah kuat profesionalisme, productivity, improvement, manajemennya kuat, wah dan sebagainya. Tetapi apa? Kehilangan entrepreneurship-nya. Sehingga akhirnya apa? Pada satu titik setelah besar, perusahaan itu menjadi sluggish giant ya, raksasa tapi sluggish, lamban banget. Kalau kita bisa mengonvergensikan kedua perspektif ini, kedua titik ini, dikotomi ini, maka kita bisa menjadi omnistar. Kita bisa menerapkan, bisa mengonvergensikan antara kreativitas dengan produktivitas, inovasi dengan improvement, entrepreneurship dengan professionalism, dan leadership dengan management. Dan kalau kita ngomong management, itu ada result di asal management. Result itu bukan lagi input-output, yang seringkali menjadi ukuran-ukuran yang kita temui di lapangan. Nggak bisa input-output itu. Tetapi apa? Input, output, lalu outcome-nya apa? Output itu contohnya begini nih. Satu perguruan tinggi merekrut 500 mahasiswa baru. Setelah sekian tahun yang lulus 499. Wah, itu bagus tuh inputnya, outputnya bagus tuh. Tetapi dari 499 ini, berapa yang kemudian menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing? Yang menjadi dosen, menjadi rektor, menjadi presiden, ya, menjadi entrepreneur, pengusaha, CEO, manajer luar biasa, dan sebagainya. Itu outcome. Nah, itu pun nggak cukup. Setelah output, outcome, ada namanya impact. Dari orang yang sudah bisa sukses ini, apa kontribusi dia kepada masyarakat luas, terhadap lingkungan, secara sosial, dan sebagainya. Nggak jadi koruptor, nggak jadi penjahat, nggak jadi monster, dan sebagainya. Itu impact. Membuat orang makin makmur, menyenangkan banyak orang. Ya istilahnya apalah ya, menjadi orang yang bermanfaat lah. Kan kita tahu ya bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang lain. Itu impact sebetulnya. Nah, jadi ini adalah dikotomi yang perlu kita satukan, CL dan PIPM.
Creativity yang tadi saya katakan sumber tidak terbatas dari inovasi, setelah siap dikomersialisasi harus ada entrepreneurship untuk menciptakan nilai, value itu ya. Tetapi ada juga leadership yang menjaga values. Jadi kalau E dan L, entrepreneurship dan leadership digabung, itu kurang lebih bunyinya seperti ini. Creating value with values. Menciptakan nilai dengan nilai-nilai. Seperti itu. Jadi ini adalah model yang kita tawarkan nanti dalam konsep entrepreneurial marketing yang baru, yang mungkin bisa nanti juga diterapkan oleh teman-teman sekalian. Dan kita lihat inovasi selain memberi solusi, dia harus juga memastikan ada improvement terhadap margin kita. Seperti itu. Creativity dengan productivity, ini satu dikotomi yang susah banget ini. Kreatif itu nggak mau dibatasin waktu, tapi produktif itu sangat strict banget. Tapi bagaimana menggabungkan ini? Bagaimana rigiditas digabungkan dengan fleksibilitas, itu tantangannya. Dan itu banyak diterapkan. Contoh misalkan di pabrik salah satu otomotif terkemuka di dunia, ban berjalannya itu rigid, nggak bisa dirubah-rubah. Tapi keluarannya tergantung pesanan pelanggan. Truknya bisa customize. Itu rigidity dicampur flexibility. Restoran ini, siap saji itu ya. Ya dapurnya nggak bisa dirubah, rigid. Tetapi dia bisa bikin apapun asal selama bisa dibikin di dapur itu. Makanya nggak heran tuh ada yang jual burger tapi ada ayam gepreknya juga ya. Ada nasi uduknya juga. Dia bisa fleksibel di keluarannya, di hasilnya. Tetapi dapurnya nggak perlu diubah-ubah. Itu yang saya sebutkan sebagai gabungan antara rigidity dengan flexibility. Jadi benang merahnya kalau kita lihat adalah kalau kita kerja di suatu organisasi, kita harus menghilangkan pola pikir atau mental pegawai. Mental 9-5, Sabtu Minggu susah dihubungi, pokoknya saya sudah sesuai dengan job description, udah nggak bisa lagi. Ini adalah eranya human capital, ini adalah eranya talent management. Mental pegawai ini akan tersisih orang-orangnya. Seperti itu. Dia tidak akan bisa menjadi intrapreneur atau strategic entrepreneur di dalam satu organisasi. Dan ini berlaku buat siapapun, dari ASN, dari orang di perusahaan swasta, BUMN, di perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi ini, menghilangkan mental pegawai ini. Dan ini harus secara kolektif, karena kalau 1-2 aja, nggak bisa. Seperti itu. Dan harus juga dimulai dari berbagai sisi, top bottom maupun bottom up. Dan juga ini, kita melihat bahwa orang kalau bergabung dalam satu organisasi, itu bukan hanya dikompensasi berapa gajinya, tapi dia punya kesempatan melakukan aktualisasi diri. Sehingga dia bisa menyerahkan semua kompetensinya yang relevan buat perusahaan itu, organisasi itu untuk melakukan penciptaan nilai. Jadi kita menyediakan tempat bukan sekedar salary, bukan, itu rasanya sudah nggak terlalu, ya penting sih, tapi ada namanya aktualisasi diri juga ya. Seperti itu. Oleh karena itu organisasi kalau bisa jangan terlalu kayak wedding cake ya. Kalau bisa semakin flat organisasinya. Dan ini dia, organisasi harus menjadi bagian dari ekosistem bisnis, baik itu yang digital maupun yang konvensional. Kita sudah nggak bisa lagi hanya mengandalkan namanya value chain perusahaan. Itu penting, masih relevan yang Porter sampaikan puluhan tahun lalu. Relevan sekali, menciptakan diferensiasi macam-macam lah. Tapi kan kita nggak bisa hidup mengandalkan itu lagi. Ada namanya supply chain, baik upstream maupun downstream, yang kita harus menjadi satu kesatuan. Tapi itu masih linear. Oleh karena itu kita perlu ada terlibat dalam satu ekosistem, supaya kita bisa benar-benar memanfaatkan yang kita sebut sebagai ecosystem advantage. Kita bisa lebih fleksibel, nggak perlu punya resource-nya kita sendiri, kolaborasi, macam-macam. Itu penting sekali. Dan kita harus antisipasi gelombang berikutnya. Kenapa begitu? Sederhana, supaya kita tetap relevan. Kalau kita nggak relevan, ya udah. Habis hidupnya kita nih. Habis organisasi kita. Dan kita tidak akan eksis another 2-3 years or even lebih panjang lagi dari itu. Dan sekali kalau kita mau tetap relevan, ya berubah. Transform. Itu adalah pilihan yang sulit, tapi harus. Kurang lebih begitu. Dan ini ada can do attitude ya. Nah ini dia, kalau memang benar-benar mau earn more, dia harus ada can do attitude. Ya namanya luck itu nggak bisa kita masukkan dalam ilmu manajemen. Luck itu luck aja. Luck itu sangat sesuatu yang menarik sekali. Tapi gimana managing luck? Nggak bisa. Kita bisa manage yang bisa kita manage. Termasuk can do attitude ini bagian dari kita memanage diri kita sendiri, organisasi kita sendiri. Can do ini kurang lebih adalah sikap menyerah bukanlah pilihan. Gagal 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi menyerah bukanlah pilihan. Kalau kita udah memilih menyerah, ya udah selesai. Oleh karena itu kenapa banyak orang masih tetap mencoba meskipun 50-50? Karena apa?
kalau mencoba paling nggak ada kemungkinan berhasil. Kalau enggak ya kita sudah try our best, kurang lebih begitulah ya. Kalau mau mendengarkan lebih jauh inti dari menyerah bukanlah pilihan, silakan aja QR code-nya di scan ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga dapat memberi sedikit manfaat atau paling tidak menginspirasi dan benar-benar kembali ke hitoh manajemen manajemen asuransi ini. Di bisnis asuransi kita memanage operasional kita untuk efisien dan memanage aset-aset kita supaya efektif. Dan menggabungkan dua itu, kita bisa memanage productivity dari perusahaan asuransi yang kita kelola. Dan productivity adalah ukuran yang sangat-sangat esensial di dalam berbagai perusahaan, di dalam berbagai bisnis dan sebagainya. Demikian, terima kasih banyak. Semoga berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Lebih kurang sekali saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Zaki Mursi. Waduh, banyak bener ilmunya nih. Ya, mudah-mudahan tadi yang paparan yang disampaikan Pak Dr. Zaki ini, gitu kan, kita juga akhirnya tahu bahwa produktivitas itu penting karena memang perusahaan itu kan inginnya produknya bisa berjalan dengan baik, gitu. Makanya diperlukan adalah efektivitas dan efisiensi tadi tersebut. Mungkin sesi selanjutnya kita bisa tanya jawab. Saya persilakan kepada peserta hari ini bisa raise hand. Nanti silakan unmute. Ya, setelah saya silakan, ada yang ingin bertanya silakan. Halo. Di raise hand siapa? Biar nanti saya atur, atau memang mau di kolom chat nanti saya bacakan. Yang akan nanti dijawab oleh Pak Dr. Zaki. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu mahasiswa yang hari ini juga hadir? Alhamdulillah pesertanya sekitar ada 114 Pak Dr. Zaki. Wow. Hari ini. Ya. Gitu. Ya, silakan Pak Salim. Silakan Pak Salim juga dosen dari di STMA Trisakti. Silakan Pak Salim di mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Iya. Terima kasih Pak Syarial. Appreciate ya untuk Dr. Zaki, ini luar biasa ya materi hari ini. Inspiring nih Pak nih dengan kondisi kita yang tadi digambarkan ya, begitu challenging ya, menantang, maka perlu ada terobosan ya. Utamanya kita harus shift paradigm ya, dokter. Jadi bagaimana cara kita untuk merubah paradigma ini, khususnya tadi ya merubah mental ini, ya mental pegawai itu yang barangkali yang sangat berat lah barangkali ya, karena bagaimanapun kita dari mulai materi pendidikan kita diarahkannya bukan kepada entrepreneurs yang Bapak katakan itu. Kita dididik untuk menjadi pegawai, Pak. Siap. Jadi banyak hal yang harus kita koreksi ya dari sisi dari berbagai sisi lah, termasuk dari sisi pendidikan ya, materi-materinya juga harus diperbaiki menuju kepada tadi yang Dr. Zaki katakan ya, 2030 katakanlah kalau kita punya satu achievement di tahun itu tinggal mungkin 8-7 tahun yang sangat cepat itu. Yeah. Maka tentu apa nih tips yang bisa kita kerjakan khususnya di bidang pendidikan barangkali ya. Yep. Atau untuk kegiatan tadi shift paradigm ini Pak. Jadi merubah gitu ya. Yang semula kalau dulu ada iklan Ligna, mungkin Bapak masih ingat ya, kalau udah duduk lupa berdiri kan gitu Pak ya. Kalau udah duduk lupa berdiri tuh. Atau lebih suka di comfort zone lah. Dia sulit untuk keluar menjadi out of the box gitu ya. Nah ini nih yang ini barangkali ya kalau saya sih melihat salah satu dari
root cause-nya gitu ya, akar masalahnya gitu. Kalau kita semua sudah mempunyai keinginan untuk merubah attitude itu menjadi can do attitude yang Bapak katakan itu, insya Allah everything will be fine gitu. Cuman masalahnya itu tuh merubah sikap dari kepegawaian yang 95 gitu ya, yang tadi Bapak bilang 95, satunya apa Pak? Siap Pak Salim. Siap. Itulah saya minta tipsnya lah Pak lah, itu biar kita semua bisa punya motivasi untuk berubah diri gitu. Jangan terlalu puas dengan satu stage lalu kita ketinggalan gitu Pak. Terima kasih Pak Jeki. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin langsung menjawab. Silakan. Jadi jujur saja saya selama ini 25 tahun ada di dunia real. Tapi setengah kaki saya juga ada di akademik juga. Kalau saya boleh jujur Pak Salim, saya selalu ngomong apa adanya di depan semua orang bahwa saya melihatnya dunia pendidikan di Indonesia dengan praktisi itu kayak minyak dan air. Itu yang saya lihat. Ada istilah DUDI, tetapi itu maaf sekali, seringkali hanya sebagai suatu istilah yang sering kita gadang-gadang. Dunia industri, dunia usaha, dunia industri kita dekat dengan pendidikan. Itu sering kita lihat seperti itu. Tetapi saya juga tidak mau menyalahkan yang mana-mana, bukan masalah salah atau benarnya. Tetapi faktanya di dalam dunia pendidikan ada rigiditas juga kan. Semua yang disampaikan dalam perkuliahan tuh harus didukung bukti-bukti empiris. Kalau nggak begitu nggak bisa itu. Bahwa orang punya pengalaman 20 tahun, kalau dia tidak bisa ada bukti empirisnya, maka belum dengar sesuatu yang valid disampaikan. Nah mungkin ini yang bisa kita terobos mungkin Pak Salim. Kita harus berani menyampaikan sesuatu fakta di kelas, dengan mahasiswa, hal-hal baru di luar yang mungkin belum kuat bukti-buktinya, tetapi sudah jalan. Lalu kita kasih disclaimer yang panjang banget, umpama begitu. Ini berlakunya di Singapura, di Indonesia, dan di Malaysia ya, hati-hati ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi kita membawa kebaruan dalam semua materi kita. Saya agak surprise juga beberapa materi pemasaran misalkan. Itu masih mirip dengan waktu mungkin saya masih kuliah dulu juga gitu ya. Iya betul. Itu dia. Nah, saya pernah berbicara di suatu forum, isinya para dosen senior yang banyak ngajar saya juga dulu. Saya ngomong apa adanya di depan beliau-beliau itu bahwa kalau kita memberikan mahasiswa zaman sekarang materi dan pendekatan zaman dulu, masa lalu, maka kita tidak bisa menjamin masa depan mereka. If we give nowadays students yesterday's materials, teachings with yesterday's approach, for sure we cannot guarantee their tomorrows. Segampang itu aja. Dan mohon maaf, kadang ada beberapa silabus yang kalau saya lihat sendiri pun Pak, meskipun saya sudah old school, ngeliatnya aja saya pikir, ini kalau saya disuruh kuliah dengan silabus ini, mau nggak ya? Seperti itu. Tapi sekali lagi, di dalam sistem pendidikan tinggi kita, rigiditas memang juga kuat. Saya yakin bapak-bapak, ibu sekalian sudah kerja keras. Di kementerian juga sudah kerja keras. Tetapi tetap kita melihat perlu suatu perubahan yang lebih cepat lagi. Dan saya rasa disitulah peran dosen untuk menjadi pendobraknya sebetulnya. Seperti itu. Siapapun dosen itu, mau dia baru lulus S1, mau dia S2, S3 atau profesor, justru dosen adalah garda terdepan untuk melakukan perubahan tanpa nunggu ada peraturan-peraturan yang baru yang mungkin akan muncul 5 tahun lagi dari sekarang, then it would be too late. Itu menurut saya. Jadi tidak perlu merubah silabus, tetapi dalam silabus kita sisipkan materi yang kekinian sekali. Tidak perlu merubah macam-macamnya SKS-nya, tetapi ada materi yang mengenai hal baru yang faktanya sudah terjadi. Seperti itu. Kalau kita hanya menunggu dari atas top down itu rasanya agak sulit. Saya rasa itulah yang saya katakan tadi bahwa dosen akhirnya harus menerapkan entrepreneurship juga. Taking risk, tapi calculated risk, ya kan? Mencari kesempatan untuk hal-hal baru yang disampaikan mahasiswa, dan bahkan berkolaborasi, bernetwork dengan dunia bisnis beneran. Supaya fenomena minyak dan air ini bisa kita hilangkan. Itu yang saya lihat. Tetapi pada sisi lain, mahasiswa juga perlu benar-benar meriset pola belajarnya juga. Dengan segala akses informasi seperti sekarang, ke jurnal, ke penelitian, macam-macam gitu ya. Saya melihat belum sepenuhnya di leverage untuk
meningkatkan kompetensi sebagai mahasiswa sebetulnya. Sayang sekali sih banyak yang terus terang aja saya menemukan fenomena dalam beberapa kasus yang saya temuin, minat membaca mungkin nggak tinggi-tinggi amat juga saya lihat. Seperti itu. Berapa persen sih yang benar-benar baca jurnal sampai ke footnote-nya misalkan begitu ya. Berapa persen yang kemudian mencari cross reference misalkan. Dan berapa persen yang benar-benar kalau kita ngomong textbook atau editorial yang benar-benar mencari sesuatu yang menarik di editorial tersebut atau di textbook tersebut. Ini juga menjadi pertanyaan, padahal sekarang itu mudahnya luar biasa. Saya terus terang iri dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang dalam mengakses informasi yang berharga. Nah, ini yang juga menjadi kendala. Karena dalam proses belajar mengajar ada dua sisi kan, ada yang ditularkan, ada yang mau menularkan. Yang mau menularkan adalah dosen-dosennya. Tetapi kalau yang ditularkan nggak mau ditularkan ya susah juga begitu. Masih yang banyak mengejar nilai misalkan. Ya nilai penting buat lulus. Tetapi apakah nilai bahasa Indonesia kita atau matematika kita waktu SD itu berpengaruh sekarang? Mungkin juga enggak juga. Mungkin banyak yang udah lupa. At the end of the day, yang membuat orang sukses adalah orangnya itu sendiri sebetulnya. Ini yang juga mungkin perlu kita lihat. Dan juga pilihan menjadi pegawai atau entrepreneur. Indonesia ini sangat sedikit jumlah entrepreneur, mungkin nggak sampai 3,5% dari total penduduk. Nah ini yang juga mungkin perlu kita dorong sebetulnya, bahwa jadi profesional juga nggak apa-apa, itu pilihan sih, bukan salah benar. Tetapi kalau kita mau meningkatkan melakukan eksploitasi berbagai sumber daya yang ada di Indonesia, menjadi entrepreneur adalah salah satu yang pilihan menarik juga sebetulnya. Kalau nggak jadi entrepreneur juga bagus sih. Banyak kok yang seperti itu di perusahaan kayak otomotif kayak Volkswagen, kemudian kayak di Disneyland saya sebutkan tadi, di Microsoft dan sebagainya. Dan banyak sekali di perusahaan-perusahaan Indonesia juga banyak yang menjadi entrepreneur, dan itu juga mulia sekali. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan, tetapi intinya adalah ini saatnya Indonesia, dan ini saatnya juga untuk dosen siapapun untuk melakukan terobosan, karena memang garda terdepannya ada di dosen sebetulnya. Kalau kita hanya menunggu peraturan apa segala macam mungkin akan perlu waktu lama, dan takutnya kehilangan momentum itu sih. Indonesia itu momentumnya sekarang 10 tahun ini antara 2020-2030. Ini momentumnya. Kalau kita nggak lolos lewat 2030 susah kita mencapai Indonesia Emas 2045. Dan kalau kita lihat, saya melihat ada artikel saya juga saya tulis yaitu mengenai kemadanian. Yaitu bahwa kemadanian itu saya bagi sederhana aja, itu berbasis pada modal sosial. Dan satu lagi saya tekankan, itu pendidikan. Modal sosial dan pendidikan, gabungan dua ini akan benar-benar sangat luar biasa. Dan saya rasa yang bisa kita lakukan adalah, sebagai dosen adalah di pendidikan. Benar-benar melakukan terobosan seperti itu. Kalau perlu kayak Tiongkok itu ya, nggak apa-apa. Jalanin dulu, kalau salah diperbaiki. Gitu. Itu benar-benar sangat entrepreneurial. Taking risk tapi calculated. Ini kan Pak Salim, semoga berkenan. Iya. Boleh saya sambung sedikit, boleh nggak Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Pak Sarya masih boleh? Ya silakan Pak, silakan. Ya ini sangat menarik Pak, karena memang kami di dunia pendidikan tuh dilema lah gitu ya. Nah dari zaman Pak Wardiman kan cerita link and match ini sudah berulang kali nih Pak. Saya ingat benar ini zaman Pak Wardiman Menteri itu. Bagaimana tuh menyatukan minyak dengan air itu kan melalui proses banyak hal gitu ya. Tapi nyatanya bahkan Mas Menteri kita yang sekarang juga kan mencoba tuh dengan kampus merdeka dan sebagainya lah. Tetapi kenyataan yang terjadi itu memang barangkali memang takes time kali ya Pak ya. Betul, untuk merubah satu attitude ini, kembali ke attitude nih Pak. Nah, untuk mendobrak ini saya pikir nih, nggak tahu Bapak setuju atau enggak ya. Agar memperbanyak dosen-dosen yang berasal dari praktisi gitu loh Pak. Jangan pure akademiksi gitu. Karena kalau praktisi sebetulnya itu begitu Pak, kan tapi cuman peraturannya kalau nggak salah Pak ya. Saya lihat even di sekolah bisnis Pak, bahwa dosen yang mengajar S2 harus S3 begitu Pak. Dan itu sekali di Indonesia tidak ada jurusan namanya DBA, Doctorate in Business Administration, yang ada pure PhD itu ya. Itu juga menjadi kendala juga, dan sampai sekarang juga tanda-tanda bakal ada DBA juga ya.
Sebetulnya Pak, banyak sekali Pak teman-teman praktisi yang sebenarnya cukup kompeten Pak untuk bisa diajak masuk. Tetapi sekali lagi saya juga nggak ngerti kenapa prosesnya kok kayaknya susah gitu ya. Atau minimal Ya. Visitor lecturer lah, dosen tamu lah. Minimal itu diberikan satu namanya waktu lah untuk paling nggak merubah cara berpikir itu loh Pak. Bahwa dunia industri itu seperti ini gitu, bukan menara gading gitu ya. Nah ini barangkali sesuatu yang bisa masukkan juga untuk dunia pendidikan. Baik, izin Pak Salim, kita kasih kesempatan juga gitu untuk yang lain gitu kan. Halo. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Salim. Ya. Halo. Tadi silakan Pasya. Nah, ini dari Pasya mahasiswa ya. Halo. Silakan Rensen Pasya. Ya. Silakan apa yang mau ditanyakan Pasya? Open mic-nya. Unmute. Sudah Pasya? Pak Imam. Pak Imam. Pasya tadi mana Pasya? Oke baik. Berhubung ini Pasya belum bisa ya? Imam Hartono. Pak Syarial, kalau masih tunggu Pasya, mungkin saya sedikit silakan Pak Anton berkomentar dan juga bertanya. Ya. Tadi Pasya udah ya? Pasya udah masuk? Sudah Pak. Oh, maaf. Silakan. Silakan dulu ya Pak Saya. Silakan. Mohon maaf. Ya, silakan. Iya. Mohon maaf ya sebelumnya saya tidak bisa open cam karena sedang di kantor. Apa terdengar jelas suara saya? Ya, terdengar. Silakan Pak Sia. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya Fasya dari mahasiswa SMA Trisakti angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih atas ilmu dan kesempatannya. Izin bertanya. Ini kemungkinan besar terjadi pada mahasiswa ataupun generasi-generasi muda yang setelah lulus seperti itu. Jadi ketika kita ingin grow up nih dari pekerjaan kita sekarang, jadi kita belum bisa menjadi businessman, belum bisa menjadi entrepreneur gitu ya, masih berfokus menjadi pegawai tetap ataupun magang seperti itu. Apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda untuk terus berinovasi dan juga mengembangkan kreativitas? Namun dalam keadaan di atasan walaupun tidak semuanya ya di suatu perusahaan tersebut tuh kurang mendukung dan mempercayai kemampuan yang kami miliki. Apakah kami harus tetap bertahan dan mencoba lagi di tempat tersebut atau kami mencoba untuk menambah skill dan keluar dari zona tersebut? Gitu. Terima kasih, mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk kita. Terima kasih sebelumnya Pak. Jujur saja ya, kalau ditanya mau jadi apa itu, kalau saya sendiri ya, dan saya juga terapkan ke anak saya juga, adalah kita ikutin passion kita ikutin minat kita. That's it. Jadi kalau misalkan, mohon maaf nih ya, beberapa teman saya ada yang dia sekolah terpaksa. Aduh, sekolah susah. Akhirnya apa? Dia memutuskan berhenti sekolah. Tetapi kemudian dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, memilih jalurnya sendiri, bidangnya sendiri, passionnya sendiri, dia menjadi pengusaha yang sukses juga. Ada yang passionnya di edukasi ngotot banget, wah jadi profesor juga ada juga begitu. Jadi saya rasa kita mulai dengan passion dulu. Kita passionnya apa? Atau kita mulai dengan yang kita miliki dulu, seperti itu. Kita nggak perlu kepancing dengan wah saya gini saya gitu, karena tiap orang beda-beda menurut saya. Jadi ya kita mulai dengan passion kita. Kalau kita nggak punya passion terhadap entrepreneurship, itu susah juga jadi entrepreneur ya, jadi pebisnis susah juga, nggak gampang. Saya belajar tuh langsung dari Pak Hermawan, betapa susahnya itu ya untuk merubah mindset dari yang sangat structured managerial menjadi entrepreneurial atau menggabungkan kedua itu. Pertama itu, jadi pertama passion dulu seperti itu. Passionnya kemana ya diikutin seperti itu. Tapi harus konsekuen dan harus berani kalau memang nggak sukses pindah jalur. Gagal coba lagi dan seterusnya. Yang itu tadi saya katakan bahwa menyerah bukanlah pilihan, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya lihat banyak yang saya terlibat dalam beberapa tugas ya, antara lain di Good Design Indonesia waktu itu dengan Kementerian Perdagangan. Itu saya lihat banyak sekali orang yang berpikir sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Barangnya bisa sampai ke Jepang dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat sih
mulai dari sesuatu yang kita bisa cerna juga sebetulnya. Kalau kita mau meningkatkan, kita ya bisa incremental, bisa macam-macam lah ya. Tetapi mulai dari yang kita pahami dulu, yang kita kuasai dulu, yang kita punya passionnya. Kalau mengenai inovasi sama kreativitas, ini rasanya sudah sekali 3 uang sebetulnya untuk generasi muda sebetulnya ya. Jangankan yang muda-muda, yang tua aja masih harus terus melakukan namanya proses inovasi. Ada yang menyebutkan, kalau nggak salah Peter Drucker ya, mengatakan bahwa innovate or die. Selesai udah. As simple as that. Innovate or die. Udah, kita nggak inovasi, tidak melakukan transformasi, sekali lagi menjadi tidak relevan. Dan bahkan kalau kita melakukan inovasi, itu yang lain juga berinovasi. Yang sudah kita temukan, yang sudah kita capai, akan menjadi generik lagi. Karena semua pada akhirnya melakukan hal yang sama juga. Jadi intinya adalah, ya terus berkreativitas, terus berinovasi, itu nggak bisa enggak, ya itu sudah kayaknya satu hal yang menempel selama kita hidup mungkin lah ya, seperti itu. Dan sekali lagi, mulai lagi dari passion sebetulnya, seperti itu. Beberapa teman saya yang mengambil bidang yang dia minati benar-benar juga most likely dia lebih happy hidupnya, lebih sukses dan bisa lebih bermanfaat juga buat banyak orang lain juga. Tapi dia benar-benar fokus mastering di situ. Ada beberapa yang coba gagal, nyoba lagi, akhirnya menemukan passion yang sebenarnya seperti itu. Seperti itu yang kita lihat. Tetapi kalau sekarang kita sudah ada dalam satu kotak misalkan, saya sudah misalkan lulusan sarjana ekonomi, saya lulusan akuntansi, asuransi, apa dan ya start dari itu dulu. Apa yang bisa kita leverage? Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa sedikit. Ya. Terima kasih Pak Zaki atas. Terima kasih Pak Zaki, Pak. Tadi Pak Ketua, Pak Anton, silakan tadi mau ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Serial. Yang saya mau tanyakan sebetulnya sudah ditanyakan juga oleh Pak Syah. Apa kabar Pak? Baik Pak Zaki. Begini, memang saya berpengalaman di industri 31 tahun saya kerja, 15 tahun saya di direksi dan perusahaan besar ya, dan di situ saya mengalami satu tantangan yang hebat, di mana saya seorang sosiolog, Pak Zaki, kapital sosial merupakan mainan saya. Wow, tadi Bapak ngomong tadi modal sosial ya. Nah, kalau di kami sebutnya kapital sosial. Kemudian banyak hal dalam pengetahuan yang kita ingin terapkan di dalam perusahaan ya. Tapi memang senior-senior kita semua yang memegang jabatan fungsional, direksi dan lain sebagainya, ini mempunyai suatu perbedaan yang jauh gitu ya dari segi pengetahuan. Bagaimana cara kita menerapkan itu? Seperti yang tadi ingin Fasya tanyakan, saya sudah tahu karena gap begitu besar antara generasi sekarang dan kemajuan pengetahuan ya. Kadang-kadang kita lihat perusahaan besar juga kalau kita bicara strategi marketing sebetulnya ya kembali adalah sales. Mereka belum tentu sudah menerapkan satu strategi yang cukup efektif, efisien, karena mereka nggak punya pengetahuan itu. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian mahasiswa sudah belajar di kampus ya, mendapatkan itu pasti akan gap. Saya 31 tahun berkembang dan menghadapi gap yang seperti itu yang begitu besar, tetapi saya Direktur Human Capital, saya menjadi perubah gitu ya. Bahkan ikut membuat strategi marketing, dan strategi marketing yang kita buat itu yang berhasil, dalam arti ketika orang asuransi bicara mikro asuransi tidak berhasil, kita buat yang namanya asuransiku dan sampai sekarang ini bertahan, dijual di Pegadaian dan cukup menopang ya, mungkin paling besar penjualannya. Nah itu yang kita tinggalkan, dibuat oleh seorang Direktur Human Capital sebetulnya ya, bukan oleh marketing. Marketing mungkin tidak mencapai itu. Jadi yang saya mau katakan tadi Pak Salim juga bahwa memang proses pendidikan ini harus berubah. Kita banyak di STMA Trisakti ini sekarang ini dosen-dosen itu dari praktisi Pak. Jadi 87%
kita punya mahasiswa ini sudah bekerja sebelum dia tamat. Kira-kira begitu. Tetapi apa yang dialami di lapangan, saya pasti sadari bahwa kok yang kita belajar begini-begini, kok atasan kita tidak melakukan itu ya, kayak gitu ya. Ini sebuah proses dan suatu tantangan yang dimana dunia pendidikan harus ada di depan. Itu satu komitmen kita. Nah, oleh karena itu bukan kita lihat dari bagaimana proses belajar untuk para mahasiswa saja, tapi para praktisi di luar itu harus diberikan informasi. Seperti pertemuan pada hari ini, saya mengatakan ini adalah pertemuan kolaborasi. Kita berikan secara gratis setiap bulan. Jadi mengundang Pak Dr. Saki hari ini. Terima kasih sudah mau join dengan kami. Moga-moga bisa menjadi dosen kami juga gitu loh, untuk membangun para praktisi ya. Dengan senang hati. Iya, iya. Jadi saya kira itu aja komentar saya. Moga-moga ada lagi yang bertanya bisa mendapatkan pencerahan lagi. Terima kasih terima Pak. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Ketua Pak Anton. Mungkin yang terakhir ya, ini saya berikan kesempatan untuk bertanya. Yang terakhir itu Pak Yusran. Silakan Pak Yusran dari. Oke, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik. Kami di Institut Agama Islam Negeri di Gorontalo, ini kan dihadapi dengan bahwa kebanyakan para pengajar kami itu adalah dosen-dosen yang pure. Dan prodi-prodi kami, program studi kami itu lebih banyak kepada keahlian, keilmuan dibandingkan vokasinya. Sehingga untuk memastikan luarannya untuk bisa diserap di pasar, itu agak sulit betul. Usulan memang ada menggunakan praktisi, tetapi kami dihadapi oleh kendala aturan akreditasi di mana nilai praktisi ketika mengajar itu akan mengurangi nilai pada borang akreditasi. Karena memberikan dampak bahwa adanya ketidakmampuan dosennya atau tidak sumber daya manusianya itu sangat kurang ketika kita menggunakan sumber dari luar. Di sisi lain, kalau dia keilmuan, maka otomatis praktis itu sangat sedikit. Nah, apakah mungkin para dosen yang sekarang aturannya minimal S2 dan S3 untuk di pasca, itu diberikan suatu kurikulum atau model pasca kedoktorannya, itu model menjadi suatu praktisi yang tidak murni. Nah, ini kayaknya tantangan untuk kita. Tapi saat ini kurikulum itu tidak ada yang memihak seperti itu. Semua hanya melihat siapa yang menjabat, maka atur sesuai dengan keinginannya. Ketika menteri baru, maka berubah lagi kurikulum. Belum bisa dievaluasi kurikulumnya, kurikulum baru lagi yang muncul. Sehingga dari KKNI, Kampus Merdeka, bahkan mungkin nanti setelah Pak Nadiem, itu Merdeka lagi kampusnya yang kedua kalinya. Ini jadi pusing. Sedangkan para doktor semua, itu filosofi yang dipelajari. Bukan bagaimana menghasilkan lulusan S1, S2 itu bisa diserap pasar sesuai dengan keilmuannya. Mohon pencerahan dari Pak materi, mudah-mudahan kita bisa berbaik. Apalagi kami dari Institut Agama Islam, yang notabene keilmuan sangat literasi banget. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Silakan. Ya Pak, jadi kalau kita ngomong ke yang saya kuasain Pak ya, dari bisnis saja Pak ya, itu yang tadi saya katakan Pak, di sini tuh belum ada tuh yang namanya doktorat yang DBA ya, Doctorate in Business Administration, misalkan seperti itu. Yang ada PhD yang benar-benar alirannya akademik. Jadi teman-teman saya dulu waktu ngambil doktoral, waktu itu kalau tidak salah, yang teman-teman yang dulu kuat sekali di praktisi, sebagai praktisi, itu kembali lagi tuh belajar tuh statistik yang penuh dengan cacing-cacing itu belajar lagi begitu. Yang mungkin nggak akan terlalu bermanfaat nanti kalau dia sudah lulus sebetulnya. Seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah apa? Begitu selesai bikin tesis doktoral, pertanyaannya sederhana. Biasanya kalau di dalam ilmu manajemen tuh ada di bagian akhir dari tesis itu ada namanya implikasi teoritis dan implikasi manajerial. Pertanyaannya simple deh. Yang implikasi manajerial ini siapa yang baca sih? Pernah nggak dibawa keluar sih? Atau orang luar datang ke perpustakaan atau mengakses melalui online kalau bisa ya.
bahas mengenai implikasi manajerial itu. Padahal itu konteksnya Indonesia tuh. Itu aja sudah sebenarnya bisa menjembatani antara tadi yang akademisi, praktisi sebetulnya. Tapi nggak banyak dibahas tuh faktanya. Itu yang juga saya juga sayangkan. Dan sampai hari ini pun nggak ada yang mencoba bikin e-book misalkan membahas mengenai implikasi manajerial itu yang benar-benar relevan sebetulnya buat Indonesia, sangat karena konteksnya Indonesia dan tuh mengacu ke praktek seperti itu. Nah, terus terang aja saya tidak paham mengenai aturan-aturan yang cukup canggih itu di kementerian ya. Yang saya tahu faktanya saja bahwa memang ketat sekali peraturannya itu untuk memasukkan practitioner lecturer gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi saya setuju dengan Pak Anton, tidak semua practitioner lecturer itu dalam tanda kutip kuat konsepnya. Seperti itu. Dan kadang-kadang ada bahasa yang tidak nyambung juga misalkan. Contoh begini, ini orang yang udah dagang sekitar 40 tahun di Glodok, jago jualan deh gitu lah ya. Kalau saya bilang dia udah kelasnya kelas profesor jualan gitu. Nah, tapi begitu dia masuk ke dalam perguruan tinggi, dia mungkin akan menghadapi pertanyaan sulit. Konsep apa dari penjualan? Bagaimana strategi sales? Dia nggak ngerti itu istilah seperti itu. Dan ini menjadi suatu hal yang tadi mungkin menjadi concern Pak Yusran mengenai apakah perlu ada matrikulasi seperti itu ya. Kalau saya jujur aja Pak, sebetulnya asasnya manfaat sebetulnya. Karena kok asasnya peraturan ya menjadi prosedural akhirnya. Seperti itu. Kalau saya lihat sih manfaatnya. Orang ini bermanfaat nggak buat dibawa di kelas? Orang ini bisa memberikan sesuatu nggak? Seperti itu. Dan memang pada faktanya saya pernah melakukan riset juga terhadap vokasi. Vokasi ini sebetulnya gede banget pasarnya di Indonesia sebetulnya. Luar biasa sekali. Tetapi faktanya teman-teman yang dulu sekolah SMA-nya itu vokasi, karena begitu masuk perguruan tinggi nggak mau masuk ke vokasi juga. Nggak tahu kenapa. Itu ada tuh deh, kalau mau lihat risetnya saya ada juga. Terus orang tuanya juga merasa tidak bergengsi kalau memasuki fakultas yang vokasi itu. Ini juga menjadi hal yang menarik yang juga bisa kita soroti. Tetapi paling tidak tadi disampaikan Pak Yusran, itu menunjukkan, mengindikasikan paling nggak bahwa memang ada dikotomi antara praktisi dengan akademisi. Ada dikotomi, ada fenomena minyak dan air ini yang sampai sekarang belum terpecahkan juga sebetulnya. Tapi kalau saya sekali lagi personally, saya tidak menunggu ada keluar peraturan Merdeka Belajar, enggak. Kalau saya terus terang aja, saya ngikutin silabus semua itu, tetapi saya akan membaca lebih ekstra, mencari tahu lebih ekstra, membawa hal lebih ekstra yang saya sisipkan sesuai konteks pembelajaran di situ. Karena kalau kita hanya menunggu-menunggu juga belum tahu kapan juga. Dan kalau kita menunggu, saya menduganya kita kehilangan momentum. Dan sebetulnya juga, kita sebenarnya nggak terlalu banyak menunggu. Kita bisa belajar dari negara tetangga kok, dari negara-negara lain juga yang sudah melakukan itu. Kenapa kok kita harus mengulangi learning curve ini ya? Why we have to reinvent the wheel, begitulah ya. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Itu mungkin bisa ditanyakan kepada pejabat yang berwenang, kepada kawan-kawan yang mulia di MPR atau DPR, atau mungkin kepada kementerian dan sebagainya. Saya lihat masih ada suatu hambatan ya untuk membuat ini menjadi makin mulus. Padahal kita tahu kalau lihat di negara-negara yang maju ada pun universitas itu pada deg-degan semua. Mereka ngerasa bahwa kita harus transform. Saya ketemu dengan salah satu petinggi dari Universitas di Australia, kemudian di Amerika juga. Saya lihat di beberapa analisis. Itu mereka lihat bahwa dari dulu perguruan tinggi gitu-gitu aja. Padahal itu nggak ngomong negara maju. Yang ilmunya yang kadang kita copy ke sini. Jadi I think we have a very serious dilemma, a serious issues. Dan ini nggak bisa hanya dibahas melalui diskusi seperti ini. Harus ada orang yang berwenang, punya otoritas, mungkin didukung teman-teman di politisi mungkin untuk benar-benar ada political will-nya. Karena sekali lagi human capital itu sangat menentukan sekali buat Indonesia ke depannya kalau kita memang menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Mungkin itu Pak Yusran yang saya bisa komentari, nggak bisa lebih dari itu. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Dr. Zaki gitu kan. Mohon maaf gitu, saya kebetulan Pak Zaki juga ada acara lagi gitu kan. Ya, karena kita kapan-kapan saya mampir secara fisik deh, insya Allah. Silakan Pak, kami terima Pak. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf. Jadi bagi yang ingin bertanya gitu kan, ini ada
waktunya sudah tidak cukup, Pak Zaki ada agenda lain gitu kan. Mungkin saya ambil sedikit kesimpulan gitu kan, bahwa dari materi yang disampaikan Pak Zaki itu ya efektivitas dan efisiensi itu penting, yang akhirnya akan mengeluarkan produknya, produktivitas sendiri. Terus ada 4C, yaitu challenge, customer, company, competitor, dan change. Dan di situ juga ada agility, flexibility, dan resiliency, ya, di mana semua itu bagaimana penerapannya untuk entrepreneur marketing sendiri, yang akhirnya keluar yang namanya CIEL, ya, creativity, innovative, entrepreneur, dan leadership, di mana creativity itu langsung bisa ke productivity, dan inovatif bisa ke improvement, dan entrepreneur bisa ke professionalism, dan leadership ke manajemen. Mungkin itu saya mungkin garis besari itu. Yang pasti dari percakapan tadi yang bertanya, intinya selaku dosen ya tetap berjalan dengan silabus yang ada, tetapi pengayaan materinya mungkin yang ditambahkan gitu kan, dengan kekinian sekarang, atau berpikir ke depannya itu selalu up to date gitu kan, jangan sampai tertinggal gitu. Jadi kalau mungkin saya sedikit nambahkan ya kan, kita itu tidak ada yang bisa disalahkan siapapun, tapi memang waktu yang begitu cepat yang sudah datang ke kita, ya kitanya belum siap. Siap. Ya gitu. Ya itu dari saya, terima kasih. Mohon izin Pak Dr. Zaki, mungkin ada closing statement sekali lagi, Pak Dokter silakan. Ya, singkat saja mungkin bahwa Indonesia ini sedang dalam kondisi yang luar biasa. Ini momentum kita, ini saatnya kita, saatnya Indonesia. Saya rasa menunggu dan itu adalah hal yang mungkin perlu kita hindari ya. Mungkin kalau memang kita menunggunya terlalu lama, ya kita yang berinisiatif. Dan kalau kita tidak bisa berinisiatif, tidak bisa melakukan perubahan, jangan juga menyalahkan orang lain juga. Ini seharusnya sih ini, harusnya itu. Ya kita coba mulai dari diri kita aja, semampu kita. Saya dengan Pak Hermawan juga memulai dari apa yang kita bisa, sesuai yang kita mampu, sejauh yang kita bisa jangkau. Dan saya yakin untuk lembaga-lembaga yang lebih besar dari Marketplace misalkan, itu tentu memiliki resources, sumber daya, dan kesempatan yang juga justru sangat kuat sekali untuk melakukan perubahan. Dan saya yakin kembali lagi benar-benar bahwa peran dosen ini untuk memajukan Indonesia sangat-sangat strategis sekali. Dan saya sekali lagi dalam kesempatan ini mau menyampaikan salut ke semua dosen, guru-guru ya, yang benar-benar punya calling untuk membuat orang mentransformasi orang menjadi orang yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih banyak, dan insya Allah suatu hari kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Dr. Zaki. Mungkin ada closing statement juga dari Pak Anton, Pak Ketua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Pak Zaki. Luar biasa pemaparannya, sudah membagi kepada kita semua pencerahan, lebih memahami tentang updating daripada konsep marketing yang dulu orang atau di dalam pembelajaran di perkuliahan juga masih kuno, menggunakan buku-buku yang lama. Marilah kita lihat, mungkin ada buku-buku dari Marketplace, ya, kita bisa membawa menjadi satu perubahan gitu ya. Nah, kemudian memang di industri asuransi Pak Zaki, kami memang membutuhkan dukungan sebetulnya ya, karena kita tahu bersama bahwa industri asuransi ini kan suatu industri besar di dunia, itu besar. Di Indonesia bukan makin besar, makin kecil ya. Jadi tetapi ada satu produk namanya unit link yang berkembang luar biasa, sales yang begitu hebat, tapi di sebagian mata masyarakat dikatakan mis-selling gitu ya, karena banyak masyarakat yang tidak puas, yang saat ini lagi worry gitu ya, lagi ingin bertanya apa yang harus mereka lakukan. Saya sendiri juga diminta untuk berbicara di beberapa seminar yang saya tunda habis wisuda nanti. Karena mereka ingin tahu apakah saya teruskan atau saya berhenti saat ini. Nah, ini sangat serius. Jadi kita lihat dampak industri asuransi ini besar,
berkembang, tetapi berkembang di satu produk unit link sudah 62% dari pendapatan perasuransian Indonesia. Jadi yang lain berarti tidak berkembang. Nah, ini kita sangat prihatin ya. Padahal dulu Pak, dari sejarah yang ada dalam buku saya juga, asuransi itu sudah berkembang besar sebelum bank itu besar di Indonesia. Itu tahun 1859. Ada polis pertama yang saya masukkan ke dalam buku juga. Tetapi sampai saat ini perusahaan yang besar itu yang namanya Jiwasraya itu, ya, dan di generasi kita hancur di mata masyarakat saat ini. Nah, ini satu tantangan yang luar biasa untuk kita semua. Jangan sampai kita biarkan ini terjadi. Nah, kemudian gap yang terjadi tadi, ini memang biasa ya, ini biasa terjadi. Apalagi sekarang antar generasi lagi juga membuat generasi yang sekarang tidak puas melihat para atasannya kok tidak berubah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami di Badan Pendidikan kita harus menjadi perubah, artinya menjadi fasilitator untuk perubahan. Kita harus ada di depan ya. Kita menjaga anak-anak kita dan melakukan perubahan terhadap dosennya juga, itu tentu saja. Dan di dalam kami di STM Trisakti saya kira kami punya komitmen yang cukup kuat, makanya terciptalah namanya sharing session management ini. Dan yang hadir di sini Pak Zaki ini dari industri asuransi juga ada, bahkan tadi saya lihat ada Pak Mukharol Jalil ya, Pak Mukharol, selamat datang. Beliau ini adalah Presiden Direktur daripada Media Asuransi. Wow. Jadi ini kolaborasi. Nah, Pak Mukharol. Iya, Pak. Jadi kolaborasi antara industri kita, kemudian mahasiswa, dosen, dan dengan kampus yang lain gitu ya. Terima kasih sekali Pak sudah memberikan pencerahan kepada kami. Saya kira itu aja Pak. Ya, sampai terima ketemu kasih lagi. Pak Ketua, Pak Anton Lee untuk closing statement-nya. Mungkin saya akhiri gitu kan dialog kita tentang earn more from your business gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Dr. Jaki yang telah sharing. Saya juga terima kasih kepada Pak Anton Lee yang telah membuka acara ini. Saya tutup acara ini dan saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Pak Nyoman. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Anton, izin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Saryal, Pak Jeki Mesri, terima kasih sekali. Jadi ilmunya dalam sekali. Jadi kita harus belajar lagi dari poin-poin yang disampaikan dari Pak Jeki. Ya, kepada Bapak Ibu semua, mahasiswa, adik-adik semua, tolong diisi daftar presensinya, sudah di-share di chat ya. Jadi sebelum ditutup, ya sebaiknya kita akan melakukan doa bersama, ya, karena acara kita telah selesai dengan baik, ya. Untuk itu kami mohon kepada Pak Syahrial Siddiq bisa memimpin doa acara ini. Silakan Pak Syahrial, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Sekali lagi gitu, mohon izin kepada Bapak Ibu dan hadirin yang di Zoom ini, saya memimpin doa gitu kan, secara Muslim gitu kan, mohon izin gitu kan. Yang marilah kita berdoa dan kita akhiri sesi hari ini, yang mudah-mudahan dengan doa semua aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Pada hari ini acara manajemen sharing session ini berjalan dengan lancar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Allah, kami telah diberikan kesehatan-Mu ya hari ini ya Allah, dalam keadaan sehat walaupun masih dalam pandemi COVID-19 ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Serial di atas doanya. Terima kasih kepada peserta semua. Nanti untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang sudah diisi pada pendaftaran, ya, termasuk nanti Pak Dr. Jaki. Terima kasih Pak, nanti akan kita kirimkan hargaan sertifikatnya melalui email. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah sabar untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Sekali lagi kami sampaikan nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui email. Ya, berdasarkan presensi yang telah Bapak Ibu isi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi presensi, mungkin nanti tidak akan bisa kami rekam untuk pemberian sertifikat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Silakan Bapak Ibu yang bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu.